Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Khalifah ST sebagai guru senior kami di SD Terobani. Yang saya hormati Ibu Emi SPDI sebagai wakil kesiswaan di SDIT Robani. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari Ustadzah Nurlilis Oktavia SPD dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak di SDIT Robani. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, dan yang keempat adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nurlilis Oktavia, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Guru kami persilakan berdiri. Terima kasih, kami persilakan duduk. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Khalifah ST sebagai guru senior kami di SDIT Robani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu CGP yang sangat luar biasa, Ibu Lilis Oktavia, dan kepada yang kami hormati kepala sekolah yang di sini diwakili oleh kepala kesiswaan, dan kepada semua yang hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah atas kehadiran atas rahmat dan limpahannya lah kita di sini bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama belajar. Walaupun ini yang disuruh belajar Uslilis, tapi semuanya akan ikut belajar dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Tidak lupa selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Tidak perlu berpanjang kata, izinkanlah kami mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena adanya kegiatan pada hari ini yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya sebagai guru senior akan mewakili dalam kegiatan hari ini, insya Allah yang dilakukan Uslilis Octavia. Ini merupakan kegiatan yang sebenarnya kegiatan rangkaian kegiatan dari pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh Uslilis, tapi ini karena sekalian dengan praktik baik yang kita lakukan, dilakukan Uslilis, sehingga diberikan penyampaian ini, diseminasi ini bersama dengan teman-teman semua. Harapannya nanti apa yang disampaikan Uslilis bisa menginspirasi, bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu guru semua, dan bisa dilaksanakan di sekolah kita, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang luar biasa, nanti dibersamai dengan Bu Lilis sebagai guru calon penggerak. Jadi saya sampaikan selamat, dan silahkan nanti Bu Lilis bisa menyampaikan apa saja materi budaya positif yang ada di sini. Kalau saya yang menyampaikan salah ya, nanti yang menyampaikan biarlah Bu Lilis yang menyampaikan. Tapi harapannya sekali lagi nanti mohon bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan di sekolah kita bila memang itu suatu yang sangat luar biasa bagi kita. Dan selamat kepada Uslilis bisa melaksanakan kegiatan sampai insya Allah nanti sampai akhir semua kegiatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang berkenan untuk mensupport Bu Lilis dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini kalau tidak disupport oleh teman-teman rekan sejawat, Bu Lilis tidak akan bisa berjalan. Jadi sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu guru yang berkenan hadir. Insya Allah keberkahan dan ilmu akan bertambah kepada Bapak Ibu semua. Saya kira saya tidak perlu berpanjang kata. Waktu nanti sepenuhnya bisa kalau dikelola oleh Uslilis, saya serahkan. Selamat untuk bisa berdiseminasi pada hari ini. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifah sebagai sambutan. Acara selanjutnya atau acara inti kita langsung saja pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ustadzah Nur Lilis Octavia SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Khalifah sebagai guru senior, yang kami hormati Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Emiati selaku Wakil Kesiswaan, yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, inayah, hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya Nurlis Octavia SPD sebagai CGP Angkatan 9 dari SDIT Robani. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para tabiin-tabiat, semoga kita termasuk umat beliau yang selalu istiqomah. Semoga terlimpah tercurah hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk diseminasi ya, hari ini saya akan memaparkan ya tentang budaya positif. Perubahan paradigma ya, kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan P ya. Anda dan teman Anda ya. A itu Anda, kemudian P adalah teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi, Bu-ibu? Apakah A, ya, Anda itu akan membuka kepalan Anda? Bagaimana, Bapak? Ya. A bisa saja membuka, bisa saja menutup. Tapi dengan B ya yang merayu atau mungkin bisa membujuk ya, yaitu bisa membuka kepala Anda. Tapi bedanya apa di sini? Ya, kalau dengan merayu ya, berarti ada unsur ekstrinsik ya. Tapi kalau yang A membiarkan membuka sendiri, berarti dia ada unsur instruksi, motivasi dari dalam diri. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, jadi perubahan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dengan teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi mana yang baik dari stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol ya, alhamdulillah. Disiplin positif ya, dari teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glaser. Ya, di sini kita akan mempelajari makna disiplin, kemudian teori motivasi, ya, kemudian 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian segitiga restitusi. Apakah makna disiplin
disiplin. Ya, pertama tentang apa itu disiplin. Dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian di sini disiplin diri membuat Anda, ya, dan orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, jadi mana disiplin itu berubah, ya, berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ya untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Jadi kecenderungan umum ya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu dari Dr. William Glasser ya pada Career Control. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan ini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun. Ya, jadi bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gozen. Jadi nanti nilai-nilai kebajikan ini akan membangun motivasi intrinsik ya dari peserta didik kita. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kenal kritis. Yang keempat, perluasan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Ya, alhamdulillah ini sudah diterapkan di sekolah kita ya, di kurikulum Merdeka ya, di Robani sudah dari kelas 1, 2, dan 4 serta 5. Untuk kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum Merdeka. Namun kami di kelas 3 dan 6 juga insya Allah sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal ya. Tadi ada motivasi internal, ada eksternal. Ya, eksternal itu dari mana? Ya, eksternal itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu cenderung disiplin ya, takut gitu ya, karena takut akan hukuman. Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, bisa dihukum atau diapakan ya, bahkan nanti kita akan belajar tentang penghargaan, itu juga merupakan motivasi eksternal ya. Kemudian motivasi eksternal yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Penghargaan itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau melakukan itu pengen dapat hadiah, pengen dapat ujian. Dan motivasi internal ya, tujuan disiplin positif sendiri yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini mengalir ya dari dalam dirinya untuk berbuat sesuatu kebajikan baik yang universal. Sekarang arti kata merdeka ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya. Kalau kita biasanya seringnya merdeka ya, nggak boleh, nggak mau diperintah ya. Tapi merdeka di sini ya ternyata ya, setelah saya pelajari modul 1.4 itu ternyata luar biasa ya. Ini cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sesuatu yang kita lakukan ya, kita berangkat pagi ya, kemudian menyambut siswa ya. Nah itu kita itu sebenarnya sudah merdeka bisa memerintah diri sendiri.
dihukum dengan penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu adalah hukuman ya. Kenapa ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya. Berapa dampak dari pemberian penghargaan yang menurut Al-Fiqh? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi kalau tidak diberi penghargaan nanti akan mutung ya, kecewa gitu ya. Nah, jadi pas nilainya bagus dikasih pujian penghargaan, tapi pas nilai jelek jadi kecewa ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara itu penghargaan dengan atau perbedaan dengan apresiasi gitu ya. Melihat penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Berikutnya bentuk program kebajikan, ya, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, bagaimana kita sebagai pendidik? Ya, yang pertama kita beri pengakuan secara khusus, ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi bedanya penghargaan dengan apresiasi, kalau penghargaan yang tinggi saja nilainya atau yang hebat saja ya. Tapi kalau yang apresiasi semua anak layak mendapat apresiasi, maka harus bergantian. Dan beri pengakuan secara konsisten, jadi harus konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, dengan kata pembuka nilai kebajikannya apa? Ya, situasinya bagaimana? Ya, misalnya ini contoh kalimatnya. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih pengalaman ya di dalam memberikan apresiasi kebajikan. Ini contoh 3 contoh ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Dan contoh yang kedua, saya menghargai ya, nilai kebajikannya kepedulianmu ya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi hal kecil aja diapresiasi. Ya. Nah, ini ada kuis ya. Nah, ini bukan saya menggurui ya, cuman ini untuk menggali ya. Insya Allah di PMM juga sudah ada ya, panjangan semua sudah rajin ya belajar PMM. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Ini adalah hukuman ya. Jadi saya tidak akan terlambat lagi. Biasanya saya sendiri dulu pernah ya nulis istighfar 100 kali ya, meskipun itu kata istighfar, tapi ternyata juga tidak jadi perbuatan. Adalah kaget saya itu ya. Oh, ternyata itu adalah hukuman ya. Kemudian 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman, alhamdulillah, betul semua ya. Kemudian yang 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, alhamdulillah. Berarti sukses ya PMM-nya. Yang nomor 6, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini pernah terjadi ya dulu zamannya saya ya, tapi sekarang insya Allah guru-gurunya sudah luar biasa ya.
Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini yang sering keliru ya. Saya sendiri persepsi saya adalah ini hukuman, ternyata ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena lari itu ya sebanding dengan PJOK. Jadi diperbolehkan ya, asal ada keyakinan yang sudah dibuat guru PJOK ya dengan murid-murid. Ya, jadi keyakinan kelasnya apa itu ya. Tapi konsekuensi nanti bukan juga yang terbaik ya, nanti ada lagi yang terbaik dari hukuman dan yang lebih baik dari konsekuensi ya. Jadi paham ya, kalau sebanding itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau melakukan sesuatu ya dia harus apa ya. Tapi kalau ini ada peraturannya gitu ya. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Hukuman ya biasanya kalau untuk anak-anak yang pendendam ya mereka akan jengkel ya kepada gurunya berlarut-larut gitu ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja. Kemudian yang hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Ya, kalau konsekuensi stimulus tanggapan atau stimulus respon. Dan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, jadi anak akan berbohong gitu ya ketika takut karena mau dihukum gitu ya. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Ya, ini misalnya kalau nanti tugasnya nggak selesai, istirahat nggak dapat nggak boleh bermain ya, ngerjakan, itu konsekuensi. Nah, kehilangan haknya sementara saja ya. Ini disatur dari Diane Gozen. Nah, ini yang sudah pernah saya lakukan ya dengan murid saya, Mas Daja dan Mas Adam ya, tentang apa itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gozen. Ya, jadi restitusi itu ya kita dengan jalan face to face ya, jangan di depan ya, depan yang lain, tapi face to face ya di kantor atau ruang guru atau ruang BK ya. Kemudian ajak mereka untuk menceritakan kesalahan apa yang mereka lakukan. Kemudian kita ajak mereka untuk berpikir sendiri solusinya kira-kira apa ya, dari mereka sendiri. Jadi bukan kalau enggak begini bukan ya, tapi dengan mereka itu maunya apa. Nah, jadi fokusnya ke memecahkan masalah, bukan untuk menghukum ya. Kemudian orang seperti apa yang mereka ingin. Jadi kamu ini sebenarnya ingin jadi apa sih? Jadi karena dalam diri mereka itu sebenarnya sudah ada nilai kebajikan ya. Namun kita sebagai guru tidak intinya ya meluruskan. Kemudian berikutnya adalah identitas ya tentang hukuman dan disiplin. Kalau hukuman itu identitas gagal ya, kalau disiplin ya yang konsekuensi restitusi itu identitas sukses ya. Kemudian hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi
ya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau resolusi suatu merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya, kalau resolusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, korban mendapat keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman murid anak atau anak akan tersakiti. Ya, kalau konsekuensi, ya anak akan nyaman. Ya, dibuat tidak nyaman. Ya, kemudian kalau restitusi, anak mendapat penguatan. Ya, jadi di endingnya restitusi kita memberikan penguatan. Dan perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Ya, ini wajar ya kalau dengan hukuman ya terjadinya tawuran ya, kemudian hal-hal yang justru ya mereka itu akan menampakkan ini loh aku ya, dengan tapi mereka belum tahu ya mereka itu berbuat kesalahan ya, dan pendidik mungkin memberikan hukuman, jadi mereka akan justru lebih agresif ya. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, resolusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau di sekolah ya udah dihukum di sekolah, di rumah ya wis lupa lagi gitu ya. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Dan hukuman peraturan adalah Paparan budaya positif yang telah disampaikan tadi, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan gitu ya, antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi tadi. Ternyata ketika anak memahami atau bertanggung jawab dengan kesalahannya itu hanya sebuah konsekuensi gitu ya. Faktor eksternal yang melatar belakangi mereka untuk berbuat baik seperti itu. Tapi jauh lebih baik ketika faktor intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri yang tergugah gitu ya, untuk melakukan suatu kebaikan itu tadi sudah disampaikan luar biasa gitu ya. Dan ada beberapa yang tadi pertama itu ya, paradigma perubahan paradigma itu ya usia. Kita menghargai cara pandang orang lain gitu ya. Nah itu yang selama ini kami di kelas barangkali belum melakukan itu, dan itu alhamdulillah terserahkan di sini. Ternyata ada banyak cara gitu ya, ada banyak cara pandang orang lain yang harus juga kita hormati kayak gitu. Terima kasih Ustazah, semoga itu juga bisa kami terapkan di. perasaannya bagaimana? Perasaannya luar biasa, senang sekali, alhamdulillah. Oh ya, oke. Setelah mendapatkan materi dari Ustazah tadi, harapannya kami dapat menjadi guru yang tidak hanya bukan memerintah, tapi lebih ke mengajak mengarahkan anak. Ya, yang manajer. Kalau teman tadi anak-anak masih ketergantungan pada kita ya. Kalau kita tidak ada atau tidak berangkat, anak-anak kasihan. Terima kasih Ustaz untuk berbagi ilmu hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ya, ini skenario seketika restitusi saya ya. Ini validasi tindakan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya, kemudian skenario yang kedua ya, dari kata mentertampilkan ini validasi. Kita akan tonton videonya berikutnya. Suaranya tuh suara ini. Bluetooth mode. Al-Qumus
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaja, ada yang bisa bantu? Mohon kelihatannya langsung sekali. Apa ya? Ini lagi waktu istirahat, berlari-lari, menabrak, kondisi semangat, saya marah, saya memiliki membersihkannya, tapi dia malah nangis. Terus, ya saya marah, saya bilang dia nggak bertanggung jawab di depan teman-teman. Saya juga akan melakukan hal sama seperti kamu. Kemudian pada saat itu apa yang langsung kamu lakukan? Saya berdiri dan berjalan ke arah OC dan membela dia. Saya bilang nggak bertanggung jawab di depan teman-teman, dan malah teman-teman yang bilang saya yang bikin diskusi. Oh, itu ya. Kamu melakukan seperti itu pasti punya alasan tertentu, bukan? Tentu masa OC yang salah, saya yang kena getahnya. Baiklah kalau begitu kejadiannya. Mempertahankan harga itu termasuk hal yang penting. Untung saja kamu tidak gegabah lagi. Hanya marah-marah saja di depan Yusuf dan teman-teman kamu. Terus saya sangat kesal sekali. Alhamdulillah, kamu masih memilih bertahan dan bersabar. Kamu tidak memilih untuk berbuat lebih arogan. Nah, sekarang coba kita cermati tindakan yang kamu lakukan tadi. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan keras yang sudah kita sepakati bersama? Sangat tidak. Menurutmu keyakinan apa yang kurang sesuai atas sikap kamu tersebut, Nak? Saya sebenarnya orang yang menghargai orang lain, tapi mungkin pas itu saya sedang bad mood, jadi gampang terpancing emosi. Apakah kamu yakin bahwa menghargai orang itu sangat penting buat kamu? Sangat setuju. Sebagai manusia, kita perlu saling menghargai. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya akan mengontrol emosi dan mood saya. Terus? Dan saya akan menjadi orang yang bijaksana. Baiklah kalau begitu. Sekarang, kamu segera menemui Jose. Kamu hibur dia tanpa senyum lagi. Bantu dia untuk membereskan semat yang bukan tadi. Kalian percaya dia, saling minta maaf dan masing-masing saling memperbaiki diri. Insya Allah, Us, terima kasih nasihatnya, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam, tadi terus dengar dari Zama lapor kalau bola yang kalian tendang itu mengenai beliau. Apakah benar? Ya, Us, tadi pas mau sholat asar, saya menendang bola dan terbantu mengenai kepala Us Karima. Kalian main bola saat mempersiapkan sholat asar, bukankah bilang ke kalian wudhu, kemudian murojaah dan duduk yang tenang? Kami tidak bermaksud melanggar kepala istimewa, hanya saja Bola yang aku tendang terpantul ke tembok dan mengenai kepala Us Karima. tahukah kalian sekarang sedang dalam masalah? Nah, Ustazah sekarang ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi Ustazah mau mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian bermain bola saat persiapan sholat pasti ada alasannya, kan? Terus Pasti karena waktu bermain bola di awalnya kelasnya hari nangis. Iya, satu kali saja ya. iya, Gitu. Dan lebih seru karena kalian hanya yang nonton, gitu. iya. Gitu. Ustazah bisa melihat betapa kalian merasa sangat senang bermain, sehingga tidak sadar kalau apa yang kalian lakukan bisa merugikan orang lain, dan akibatnya sekarang kalian dalam masalah. Sekarang
mari kita ingat kembali tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan. Bersikap baik satu sama lain, berarti saat sholat dan bermain. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Alhamdulillah kalian masih ingat dengan baik keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sekarang kita review kembali kejadian tadi ya. Apakah kalian bermain saat seharusnya kalian persiapan sholat, kemudian kalian main bola, terus mengenai kepala orang lain itu kalian sudah menghormati orang lain? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang bukan? Terus Menurut Ustazah ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? ya ada banyak. Nah, sekarang mari kita selalu ingat dan memindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya. Nanti sebelum pulang kita ke ruang Miss Erma, minta maaf pada Miss Erma ya. Kedepannya kalian bisa bermain bolanya saat jadwal pada hari Kamis, betul, serta berperilaku yang lebih baik lagi kepada orang lain. Dengan model segitiga restitusi, jadi saya merasa lebih nyaman, lebih mengena, karena saya merasa dihormati sebagai murid. Dan yang terpenting adalah masalah terselesaikan dengan tidak membuat masalah baru. Dengan model segitiga restitusi, jadi saya merasa lebih nyaman, lebih mengena, dan karena saya merasa dihormati sebagai murid. Dan yang terpenting adalah masalah terselesaikan dengan tidak membuat masalah baru. Terima kasih ya, ini sharing saya kepada panjenengan semua ya. Semoga bermanfaat, bisa kita sama-sama menerapkan, sama-sama belajar ya, sama-sama mengingatkan jika saya sendiri ada kekeliruan ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab satu saja ya. Monggo. Ya, Herman silakan. Oh, dua ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herma dari kelas 5. Mau bertanya, untuk di kelas 5 ini saya akan menemukan beberapa anak, dan kelas saya itu termasuk kelas yang cukup sangat aktif. Ya, dalam perbuatan, dalam sikap, dan juga lisannya itu aktif sekali. Nah, bagaimana penerapan keyakinan kelas itu bisa terterap dalam kelas tersebut, meyakini keyakinan kelas tersebut dan berjalan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Ustaz Sama Iwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya adalah guru olahraga. Terkadang anak-anak suka menyepelekan waktu olahraga. Bagaimana cara untuk membuat budaya positif tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya akan jawab Herman dulu ya. Jadi kalau ketika kita membuat keyakinan itu sesuai dengan prosesnya, ya anak diberi kesempatan seluas-luasnya. Yang pertama membuat peraturan, ya bebas dengan kata tidak, ya jangan, ya kemudian tuliskan ya di bagian peraturan, ya kemudian bersama anak-anak. Jadi jangan kita sendiri, jadi anak disertakan. Ya, setelah ini membuat lebih positif. Bagaimana kalau kalian buat tidak, misalnya di kelas Werma apa Werma?
tidak boleh bermain ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jadi anak-anak diminta untuk fokus dalam pembelajaran. tidak boleh berbicara ketika pelajaran berlangsung. Nah, anak-anak diajak untuk ke positifnya. Jadi kalau tidak boleh berbicara ya ketika pelajaran, berarti positifnya adalah harus mendengarkan ya, jangan kata kasih harus ya, mendengarkan pelajaran ya ketika KPN berlangsung ya. Kemudian dikerucutkan lagi menjadi keyakinan ya. Mendengarkan itu berarti keyakinannya apa ya, menghormati, betul, menghormati orang lain ya. Kemudian dibentuk sampai ke tabel T itu ya, yang tadi saya paparkan. Tabel T benar-benar harus, ini yang tampak itu apa. Jadi kalau misalnya tidak mendengarkan, berarti yang tidak tampak ya tidak mendengarkan, tapi itu tampaknya mendengarkan dengan baik ya. Kemudian sampai ke tabel Y, yuk kita, nah, jadi bisa diarahkan, yuk kita, keyakinan kelas kita apa, yuk kita dengarkan ya. Ya mereka akan ingat langsung ya, sampai ke terlihat tadi ya, yang terlihat sampai anak-anak itu terlihat bagaimana ya, sudah mendengarkan atau belum gitu ya. Jadi kalau sudah mendengarkan berarti berhasil. Kemudian sampai ke perilakunya, mereka akan mendengarkan ya ketika kita mengajar di depan. Jadi ketika mengingatkan pun, ya ayo keyakinan apa yang sudah kita terapkan ya, mereka akan oh iya langsung oh iya kan sudah nulis sendiri ya, sampai ke tadi sudah ikrar ya, sudah tanda tangan ya, mereka akan ingat ya. Jadi sampai proses itu dilalui semua itu ya. Jadi jangan langsung duduk ya, tetapi prosesnya benar-benar dari awal, dari mereka membentuk ya sebuah kaitan kelas di kelasnya. Dan yang PJOK ya, memang mereka paling senang kalau di kelas saya Pak. PJOK itu paling senang ya, ya pelajaran yang paling disukai mesti ya, ditunggu-tunggu ya. Ya di PJOK justru jenengan itu lebih enak ya, karena kebutuhan anak sudah ada, senang ya, kesenangan ya. Jadi anak ya diminta pendapat. Nah kita itu enaknya apa, belajar apa, tapi harus sesuai dengan materi ya, misalnya tentang badminton ya. Nah kita pekan depan badminton nih, enaknya bagaimana? Oh ya Pak, bawa badminton, bawa raket, bawa ini. Pak jangan di aula, di lapangan, kita cari lapangan ya Pak ya. Oke, tapi ya kita buat kesepakatan dulu ya, keyakinan kelas. Nah jadi diajak dulu Pak untuk membuat keyakinan. Jadi kalau besok begini ya, jadi mereka ingat ya, mereka akan senang ya. Kemudian pembelajaran PJOK-nya dibuat kreatif ya, tidak monoton juga. Misalnya itu saja ya, badminton terus. Jadi dibuat kreasi ya. Badmintonnya misalnya yuk kita lomba ya, kita bikin perlombaan ya, tunggal gitu ya, yuk lawan ini lawan ini, ganda ini lawan ini sama ini ya, ini skor ya, mereka akan senang ya. Siapa yang mau jadi jurinya ya, siapa yang mau jadi penentunya ya, jawab dengan sudah lebih paham ya. Kalau sepak bola juga sama ya. Kalau saya belajar dengan anak itu, Bu ada ini loh, ada yang namanya di depan ini mereka malah lebih jelas menjelaskan proses sepak bola gitu ya. Kok nggak boleh ini ya, ini namanya apa ya. Jadi saya malah ketika berbicara dengan anak, mereka mengungkapkan, ajak mereka juga. Nah ini gimana ya gitu ya, besok mau apa ya, misalnya kalau yang IPA gampang ya, banyak praktek gitu ya. Nah, tapi kalau PJOK yang paling lebih tahu ya dari saya bagaimana untuk mengkreasikan ya kegiatan pembelajaran yang menarik ya, pakai media ya, pakai sumber belajar ya. Pokoknya semuanya anak itu dihargai, meskipun anak yang nuwun sewu, yang gerakannya agak lemah lembut gitu ya, ya semuanya butuh apresiasi ya. Jadi diapresiasi
mengapresiasikan, wah sudah bagus ya, main bolanya, besok lebih semangat lagi ya. Jadi semuanya dapat apresiasi, jangan satu aja ya, atau jangan yang paling hebat dalam tendangan bola yang suka ngegolkan saja, tapi semuanya diapresiasi. Ini kan sepak bola, semuanya tim, ini bla 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 ya. Atau dengan bisa memberikan masukan atau cerita yang, karena kita di IT ya Pak, jadi bisa menggunakan cerita Islami gitu ya. Jadi membawa lebih kreatif lagi ya, kita sama-sama kita lihat lagi ya di YouTube ya, buka lagi, belajar lagi ya, bagaimana kita seharusnya menjadi guru yang menuntun ya, karena kita itu adalah seorang petani ya, ibaratnya seorang petani seperti Ki Dewantoro yang selalu menuntun ya, kemudian merawat ya, kalau ada hamanya ya kita sentil ya, kita ya, kalau ada ulet-uletnya ya, kalau ada kalau butuh pupuk ya dipupuk ya, disiram, dirawat, pokoknya ya agar ya bukan dari benihnya macam-macam ya, tapi ketika sudah muncul ya, maka anak itu akan menjadi sesosok ya, tumbuhan yang luar biasa, menghasilkan yang luar biasa, seperti yang manusia punya nantinya akan punya kemampuan kompetensi yang di luar nalar kita ya, percaya ya. Mohon maaf jika masih kurang memuaskan jawaban saya ya. Selanjutnya ya, saya tutup ya, ini terakhir. Mohon maaf ya, wabillahi taufiq wal hidayah ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Nur Lilis. Semoga dengan presentasi atau diseminasi dari budaya positif yang dibawakan oleh Bu Nur Lilis ini akan menjadi budaya positif di sekolah kita atau minimal di kelas kita masing-masing. Terima kasih buat teman-teman. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.